Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal ujian sekolah dasar untuk mempersiapkan kalian dalam ujian sekolah dasar tahun 2021. Oke. Nah, di sini nanti ada 35 soal, 30 soal pilihan ganda dan 5 soal isian. Nanti akan kita bahas semuanya, walaupun beberapa di antara soal-soal itu kita bahas sekilas saja untuk mempersingkat waktu. Oke, kita langsung mulai dari soal yang pertama. Nah, soal yang pertama, lawan dari 34 jelas negatif 34. Oke. Dan nomor 2, terumbu karang yang indah ditemukan di kedalaman 25 meter. Di cetak tebal ini adalah kedalaman 25 meter, itu bisa ditulis dengan negatif 25 M, negatif 25 meter. Oke, nomor 3 ada garis bilangan, berapa bagian belum diberi angka. Nah, kita urutkan aja dari sebelah kanan negatif 6, setelah itu di sebelah kiri lebih kecil dari negatif 6 yaitu negatif 7, kemudian negatif 8, maka yang N ini tentunya adalah ya betul, negatif 9. Kita akan langsung ke nomor berikutnya. Nomor 4 mudah, dari 0 menuju ke 7 langkah ke bilangan 7, kemudian bergerak ke sebelah kiri negatif 3. Berarti kalau ditulis dalam bentuk penjumlahan adalah 7 ditambah negatif 3. Nomor 5, 97 tambah negatif 145 sama dengan negatif 48. Langsung nomor berikutnya, nomor 6. Negatif 72 dikurangi 40 sama artinya dengan negatif 72 ditambah negatif 40. Jadi dikurangi itu sama saja ditambah negatif. Sehingga hasilnya adalah negatif 112. Nomor 7 ada pembagian, negatif 111 dibagi negatif 3, negatif bagi negatif tentunya positif. Sehingga hasilnya adalah 37. Nomor 8, operasi campuran. Lihat ada pembagian, tanda kurung, penjumlahan, tanda perkalian. Maka kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Negatif 3 kurangi 7 sama saja negatif 10. Berarti ini jadinya 40 dibagi negatif 10, 10 kali 7, 70. Nah, ada pembagian dan penjumlahan, maka yang kita kerjakan adalah pembagian dulu. 40 bagi negatif 10, positif bagi negatif, negatif. Jadi negatif 4 ditambah 70 sama dengan 66. Nomor 9, seekor ikan tuna berenang di kedalaman 10 meter, berarti negatif 10 dari permukaan air laut. Kemudian ikan tersebut berenang naik sejauh 8 meter, naik ya, bukan turun, naik. Berarti mendekati permukaan. Maka kalimat matematikanya adalah negatif 10 semula di kedalaman 10 ditambah 8 karena naik 8, jadi ditambah 8 hasilnya adalah negatif 2. Itu sama dengan, bisa dinyatakan dengan kalimat 2 meter dari permukaan laut. Jadi di kedalaman 2 meter dari permukaan laut. Nomor 10, suhu udara pagi hari pukul 6 di kota Moskow adalah negatif 18 derajat Celcius. Menjelang siang hari suhu udara naik 9 derajat Celcius setiap 2 jam. Suhu udara pada pukul 12.00 siang hari adalah, nah, dari pukul 6 ke 12 itu 6 jam. Semula adalah negatif 18 suhu pertama, suhu awal. Jadi minus 18 atau negatif 18 ditambah 6 jam dari pukul 6 ke pukul 12 dikali 9. Nah, karena setiap 2 jam jadi dibagi 2. Maka kita pikirkan dulu perkaliannya, 6 kali 9.
Nah, berarti negatif 18 tambah 6 kali 9 54 bagi 2. Nah, sekarang dibagi dulu. 54 bagi 2 adalah 27, sehingga menjadi negatif 18 ditambah 27 sama dengan negatif sama dengan 9. Oke, nomor 10 sudah. Sekarang langsung ke nomor 11. Ini mudah, penjumlahan dua bilangan desimal. Kita urutkan komanya kalau dikerjakan dengan susun ke bawah. Nah, ini komanya harus surut sehingga hasilnya 16,855. Oke, nomor 12, pecahan campuran dikali bilangan bulat. Kita jadikan pecahan biasa dulu. 32/9 berarti 9 kali 3 ditambah 2 berarti 29/9 kali 27. 27 dengan 9 bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 3. Oke, maaf, bagi 9 ya. 27 bagi 9 di 3, 9 bagi 3 1. Hasilnya adalah 87. Oke. Nomor 13, pecahan desimal dibagi pecahan campuran. Ini mudah, kita rubah jadi pecahan biasa semua. 1,6 itu 16/10 dibagi 31/5 adalah 16/5. Nah, kita ubah jadi bentuk perkalian dengan membalik pembaginya. 16/10 dikali 5/16. Kita sederhanakan 16 dan 16 yang di sini. Oke, sehingga hasilnya adalah 5/10. Nah, itu bisa dirubah jadi bentuk pecahan desimal 0,5. Nomor selanjutnya, ini Burhan memiliki kacang tanah seberat 100 kg. Kacang tanah tersebut akan ia masukkan ke dalam sejumlah kantong plastik dengan masing-masing kantongnya memuat kacang tanah seberat 1/4 kg. Untuk itu Burhan harus menyiapkan kantong plastik paling sedikit sebanyak berapa buah. Ini pembagian. 100 dibagi 1/4 diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Ini 100 kali dibalik, pembagian dirubah menjadi bentuk perkalian, berarti pembaginya dibalik 4/1. Oke, 400 bagi 1, 400. Nomor 15, ini 2 liter ditambah 1/4 tambah 3,6. Nah, jadikan desimal semua. Oke, 2 itu 2,00, 1/4 itu 0,25, 3,6, 3,60. Dijumlahkan semuanya, hasilnya 5,85. Oke, nomor 16. Seorang penjual kertas koran bekas semula memiliki 75 1/2 kg koran bekas. Seorang pedagang ikan lalu membeli koran bekas itu berarti dikurangi sebanyak 15 1/2. Kemudian seorang ibu menjual ke penjual itu, berarti bertambah, jadi tambah 3/4. Nah, kalimat matematikanya adalah seperti ini. Oke, terus kita samakan penyebutnya semuanya. Ini kan 2, di sini 4, kita jadikan 4 semua. 75 2/4, 15 2/4 ditambah 3/4. Nah, 75 kurangi 15 itu 60. Nah, 2/4 kurangi 2/4 habis. Berarti ini tinggal 75 kurangi 15 60. Sehingga hasilnya adalah 60 tambah 3/4 itu sama saja 63 3/4. Oke, nomor 17. Garis yang menghubungkan O ke E. Ini dinamakan apotema. Sekarang nomor 18 yang merupakan tali busur adalah AC. Ini mudah. Nomor 19, prisma segitiga atau lebih lengkapnya prisma tegak segitiga. Nomor 20,
Sisi dari tabung adalah 3, rusuknya 2, merupakan rusuk lengkung dan tidak memiliki titik sudut, sehingga jawabannya adalah C. 21. Yang menyatakan persamaan bangun tabung dan kerucut yang benar adalah tabung dan kerucut itu sama-sama tidak memiliki sudut. Jawabannya D. Nomor 22, yang menyatakan perbedaan antara balok dan kubus yang benar adalah jika balok memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang, kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Jadi D. 23, ini yang benar adalah tabung dan kerucut. Oke. Selanjutnya. Nah, 24. Luas permukaan bangun ruang antara balok dan kubus. Kita mulai dari bangun yang lebih besar dulu. Jadi yang baloknya dulu, luas permukaan. Luas permukaan balok ini luas permukaan balok utuh ya. Semuanya berarti 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Panjangnya ini 9, lebarnya 5, tingginya 18. Ini sehingga hasilnya dalam kurung kerjain dulu 9 kali 5 45 162 90, dalam kurung dijumlahkan dulu, hasilnya 2 kali 297 sama dengan 594. Nah, sekarang bangun ruang yang kecil. Ini luas permukaan. Nah, luas permukaan dari kubus tanpa tutup atau tanpa alas tanpa tutup atau yang terdiri dari 4 buah persegi. Luas permukaan kubus sebenarnya adalah 6 kali S kali S. Oleh karena yang berimpit tidak dimasukkan atau diabaikan, maka kubus ini luas permukaannya adalah 4 kali S kali S. Rusuknya adalah 5, berarti 4 kali 5 kali 5 sama dengan 100. Sehingga semuanya luas permukaannya adalah 594 ditambah 100 sama dengan 694 ya. Sekarang nomor 25. Ini ada kubus dengan ini balok ya. Balok kelihatannya kubus tapi ini balok, dilihat ukuran rusuknya ini 28 tapi ini 20. Ini balok atau bisa dikatakan prisma segi 4. Nah, kemudian di atasnya ada tabung. Nah, kita mulai dari bangun ruang yang lebih besar, yaitu balok atau prisma. Nah, luas permukaannya panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Seperti tadi. Nah, kita hitung. Oke, yang dalam kurung dikerjakan dulu, hasilnya 3808. Nah, sekarang luas permukaan tabung, tapi tabungnya ini tabung tanpa alas tanpa tutup atau selimut tabung saja. Selimut tabung itu 2 kali pi kali R kali T. R-nya itu jari-jari, T-nya tinggi. Nah, diameter dari tabung itu sama dengan panjang rusuk yang ini. Nah, berarti 28. Ini diameternya, berarti jari-jarinya 14. Tingginya adalah 20. Sehingga luas permukaan tabung ini adalah 2 kali 22/7 kali 14 kali 20. Hasilnya, oke, kita sederhanakan dulu. Hasilnya adalah 1760. Kemudian dijumlahkan. Hasil akhirnya 5568. 26. Volume bangun ruang gabungan. Nah, ini volume. Ini adalah kubus yang bawah, yang atas adalah 5 segi 4. Oke. Kubusnya itu panjang, volumenya adalah S pangkat 3, 15 pangkat 3 atau 15 kali 15 kali 15 sama dengan 3375
Kemudian limasnya sepertiga kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah 15 kali 15, tingginya adalah 23. Nah, 23 dikurangi 15 berarti 8. Tinggi limasnya itu ini atau ini di sini itu adalah 23 kurangi 15. Tingginya kubus ini 23 kurangi 15 adalah 8, sehingga volume limas segitiga adalah sepertiga kali 15 kali 15 kali 8 sama dengan, oke, kita sederhanakan, 5 nih 1, hasilnya 600. Jadi total sama dengan 3975. 26 sudah 27 sekarang. Nah ini kita data dulu. Nah, melukis ada 2, menyulam ada 1, menyanyi ada 2, sepak bola 3, dan bulu tangkis 2, memasak 1, menulis 1. Modus itu adalah yang paling banyak muncul, yaitu sepak bola, munculnya 3 kali. Kemudian median, menentukan median kita urutkan dari yang terkecil, maka urutannya adalah sebagai berikut. Yang paling kecil, oke, terdiri dari 6 buah data. Karena 6 buah data, maka mediannya ada di antara 90 dan 95. Terus caranya adalah 90 ditambah 95 bagi 2. 90 tambah 95 itu adalah 185 bagi 2, hasilnya adalah 92,5. Sekarang nomor 29, menentukan rata-rata, yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Oke, jumlah datanya berarti 75 tambah 100 tambah 125 tambah 50 dibagi 4, cara 4 bulan. Oke, hasilnya 350 bagi 4 sama dengan 87,5. Oke, sekarang nomor 30. Nah, ini rata-ratanya sudah diketahui, 90. Terdiri dari 10 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, cuma yang data ke-9 yaitu X. Kita diminta untuk menentukan berapakah X itu. Ada 10 data. Berarti rata-ratanya 90, berarti caranya gampang. 10 banyaknya data semuanya dikali 90, 90 itu adalah rata-ratanya, dikurangi jumlah data yang sudah diketahui. Nah, yang dalam kurung kita kerjakan dulu ini. Jadi 10 kali 90 boleh dihitung 900 dikurangi jumlah semua yang ada di dalam kurung adalah 811. 900 kurangi 811 sama dengan 89. Oke. Soal dan ganda sudah terbahas semua. Sekarang kita ke soal isian. Ini mudah, nomor 31 langsung. Negatif kali positif tentu negatif. Oke, nomor 32. Ini bisa dirubah menjadi bentuk pecahan campuran. 12 itu bisa dirubah menjadi bentuk pecahan campuran dengan penyebutnya 3, biar sama-sama ini. Yaitu 12 itu pecahan campurannya dengan penyebut 3 adalah 11 3/3. Kenapa bisa? Ya karena 3/3 itu 1. 1 tambah 11 12. Jadi begitu caranya, lebih mudah. Dikurangi 8 1/3. Nah, berarti kita konsentrasi pertama mengurangi 11 dengan 8. 11 kurangi 8 itu 3, dan baru 3/3 kurangi 1/3. 3 kurangi 1 2, jadinya 3 2/3. 3 itu didapat dari 11 kurangi 8. 2 ini dapat dari 3 kurangi 1. Mudahnya begitu. Sekarang nomor 33. Sebuah bangun ruang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terdiri dari 5 sisi, 8 rusuk, dan 5 titik sudut. Dan memiliki alas berbentuk segi 4. Nah, bangun ruang yang dimaksud adalah ini. Nah, ini dari 5 sisi, bawah 1, kemudian sisi tegaknya ada 4. Jadi dari 5 rusuk. Rusuk di alas ada 4, rusuk tegaknya ada 4, titik sudutnya ada 5. Puncak 1 ditambah 4 sudut di alas. Gambar ini adalah bentuk dari bangun ruang
5/4. Nomor 34. Nah, ini volume. Volume bangun ruang berikut ini terdiri dari balok yang berada di bawah ditambah separuh dari tabung atau tabung setengah. Tabung separuh. Nah, berarti volume yang pertama, volume balok 14 kali 25 kali 10 atau panjang kali lebar kali tinggi 25 kali 14 kali 10, hasilnya 3.500. Kemudian volume tabung setengah, karena tabung setengah berarti dikalikan setengah, setengah kali pi kali r kuadrat kali t. Nah, seperti ini, setengah kali pi kali r, karena jari-jarinya adalah 7, diameternya 14 sama dengan panjang lebarnya kalau ini, maka jari-jarinya 7. Dan tingginya ini, tinggi tabung itu adalah yang memisahkan antara alas dan tutup, lingkaran di bawah dan lingkaran di seberangnya. Nah, jarak yang memisahkan antara dua buah lingkaran dalam tabung itu namanya tinggi, ya. Jadi setengah kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 25. Oke, kita sederhanakan. Ini 7 dan 7 juga. Nah, di sini hasilnya adalah 1225. Dijumlahkan, digabung, hasil akhirnya 5425. Nah, nomor terakhir, rata-rata kita jumlahkan semuanya, kemudian dibagi banyaknya, data. Oke, banyaknya 8. Nah, ini hasilnya adalah 1322/8, hasil akhirnya 174. Oke, terima kasih atas perhatian kalian, semoga kalian paham dan kalian mudah mengaplikasikannya, mudah menyelesaikannya dalam ujian sekolah nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.